Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Selasa 10 Mei 2022. Dan seperti biasanya untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini kita masuk pada segmen forum mahasiswa dan juga kita sudah kedatangan dua orang bintang tamu yang berasal dari Forum Anak Kota Palu. Yang pertama mungkin kita bisa sapa langsung saja, ada Muhammad Arya Prima Satya yang merupakan mahasiswa akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga ada Gabriel Christovan Sufpari yang merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Palu. Arya dan Gabriel merupakan perwakilan dari Forum Anak Nusarara Kota Palu, di mana Arya merupakan fasilitator Forum Anak Kota Palu dan Gabriel merupakan ketua Forum Anak ya. Iya. Dan saat ini mengemban tugas untuk mendampingi anak-anak di Kota Palu. Berbicara soal Forum Anak dulu nih, mungkin kita bisa mulai dari Gabriel. Apa sih sebenarnya Forum Anak itu? Mungkin bisa dijelaskan dan juga bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah terkait dengan Forum Anak Nusarara Kota Palu. Silakan Gabriel. Nah, untuk Forum Anak Nusarara Kota Palu ini latar belakangnya dulu, latar belakang terbentuknya Forum Anak Nusarara Kota Palu ini berdasarkan Peraturan Kementerian Permen Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak, yang dimana ini terbentuk atas keresahan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Nah, Forum Anak ini menjadi wadah anak untuk menyalurkan minat dan bakat serta suara mereka ke pemerintah. Oke, dan Gabriel sendiri terpilih sebagai Ketua Forum Anak. Sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua Forum Anak? Untuk menjabat sebagai Ketua Forum Anak sih barusan beberapa bulan ya. Iya. Dan terpilih itu apakah dari ini harus rekomendasi dari SMA-nya Gabriel nih yang harus terpilih, atau harus ada pemilihan lagi dari semua sekolah? Oke, mungkin saya bisa bantu untuk menjawabnya, Kak. Jadi di Forum Anak itu sendiri kita kan pertama open rekrutmen anggota kepengurusan Forum Anak Nusarara Kota Palu. Nah, kemudian dari situ kita akan melakukan pemilihan siapa nih yang mau mencalonkan menjadi Ketua Forum Anak Nusarara Kota Palu. Di Forum Anak Nusarara Kota Palu itu sendiri kita ada namanya pengurus inti. Nah, pengurus inti itu terdiri dari Ketua Forum Anak, kemudian Sekretaris Forum Anak, wakil Ketua Forum Anak, kemudian ada namanya Bendahara Forum Anak. Nah, jadi itu dipilih dari berdasarkan kemauan mereka siapa yang ingin mencalonkan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan struktur Forum Anak, mungkin kita bisa mengenal dulu nih apa sih fenomena atau isu-isu yang terjadi khususnya untuk anak-anak yang ada di Kota Palu sendiri. Arya, silakan. Ya, oke. Dari catatan kasus anak dari yang masuk ke kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu banyak sekali masalah tentang perkawinan anak nih, Kak. Nah, perkawinan anak kemudian ada namanya anak-anak ngelem, kemudian ada juga anak-anak yang putus sekolah. Kemudian ada juga sering kita masuk informasi bahwa banyak sekali anak-anak Kota Palu ini yang belum memiliki akte kelahiran. Nah, sehingga membuat mereka tidak bisa untuk mendaftarkan sekolah anaknya seperti itu. Nah, kemudian kita banyak sekali kasus-kasus yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, Forum Anak ini tugasnya apa sih? Tugasnya itu membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mencari tahu nih, Kak, daerah-daerah mana saja yang mengalami kasus tersebut seperti itu. Sehingga turunlah tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri, termasuk di bidang 3 yaitu pemenuhan hak anak seperti itu, Kak. Kalau fenomena di Kota Palu. Nah, dari fenomena itu muncullah akhirnya peran-peran dari teman-teman Forum Anak Nusarara Kota Palu. Itu apa saja sih perannya kepada masyarakat, khususnya untuk anak-anak yang mendapati isu-isu seperti ini, salah satunya perkawinan anak nih. Gabriel, silakan. Nah, untuk peran dari Forum Anak sendiri itu ada namanya itu 2P, pelopor dan pelapor. Nah, untuk pelopor sendiri itu kita sebagai agen perubahan yang mempelopori berhentinya itu isu-isu anak. Kayak kita tuh agen perubahan untuk menghentikan kayak kekerasan terhadap anak, pernikahan anak. Itu jadi kita sebagai agen perubahan yang menghentikan isu-isu tersebut. Nah, untuk sebagai pelapor sendiri tuh kita sebagai anggota Forum Anak itu bisa sebagai pelapor apabila melihat isu-isu masalah anak tadi bisa melaporkan ke pihak yang berkait dan juga ada yang mendampingi. Nah, kayak
ke DP3A, ke fasilitator forum anak Nusra Kota Palu, ke polisi. Jadi itu peran dari forum anak. Oke, jadi kalau seandainya ada kasus atau mungkin ada isu mungkin di sekitar lingkungan teman-teman yang tergabung dalam forum anak, ketika ada isu-isu seperti itu, teman-teman bisa langsung melaporkan ya. Dan apakah itu teman-teman melaporkan itu langsung lapor aja nih Gabriel, atau kita harus ada nih pelatihannya dulu? Seperti apa bentuk-bentuk pelatihan yang sudah didapatkan teman-teman forum anak? Oke, mungkin saya bisa bantu jawab lagi nih Kak. Untuk masalah pelaporan nih Kak, saya ingatkan sekali lagi bahwa banyak sekali orang yang salah kaprah nih Kak tentang apa itu forum anak itu sendiri. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa forum anak ini perannya hanya dua, pelopor dan pelapor. Nah, mereka bukan suatu organisasi yang menyelesaikan suatu masalah, tetapi mereka sebagai pelopor, agen perubahan, dan sebagai pelapor itu melaporkan apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Nah, untuk melaporkannya tentunya keberadaan fasilitator inilah gunanya kita. Jadi kan kita tidak memungkinkan hal-hal yang akan terjadi pada anak-anak. Banyak sekali anak-anak yang ingin melaporkan tetapi terkendala ketakutan yang mereka miliki seperti itu. Nah, fasilitator hadir untuk mendampingi anggota forum anak ini untuk melapor. Nah, untuk di DP3A sendiri itu ada namanya P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu itu di dalamnya ada terdapat pengacara nih Kak. Jadi itu gratis. Jadi untuk seluruh anak-anak Kota Palu jika terjadi masalah silakan datang ke Dinas DP3A Kota Palu, dan di situ ada P2 TP2A yang siap untuk menangani segala permasalahan yang terjadi terhadap anak maupun perempuan itu sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pelayanan juga nih, saya mau tanyakan lagi ke Gabriel, siapa saja sih yang bisa bergabung nih sebagai anggota forum anak? Apakah hanya anak-anak SMA saja atau anak-anak kuliah juga bisa ikut, anak SMP juga bisa ikut? Silakan. Nah, untuk yang bisa bergabung dalam organisasi forum anak Nusra Kota Palu ini, yang penting dia tuh masih tergabung dalam anak-anak di Kota Palu, dan dia itu masih berada di bawah umur 18 tahun dan masih dalam kategori anak. Itu yang bisa bergabung dalam organisasi kami. Oke, dan dari keseluruhan anggota nih yang sudah dinaungi forum anak, kira-kira sudah ada berapa sih jumlah anggota forum anak di Kota Palu? Jumlah anggota forum anak Nusra Kota Palu dari hari yang mungkin bisa bantu. Udah banyak sih Kak, udah 500-an mungkin kalau misalnya dilihat dari alumni-alumni yang sekarang udah tidak lagi berstatus sebagai anak seperti itu, udah banyak sekali Kak. Untuk sekarang kita punya anggota itu kalau nggak salah 100-an lebih. Oh, 100-an lebih lebih karena ya? tidak ada pembatasan untuk menjadi anggota forum anak, karena salah satu hak anak yaitu partisipasi anak seperti itu. Jadi kita tidak membatasi seperti itu. Nah, terkait dengan pembentukan forum anak sendiri itu apa sih yang melatar belakangi sejarah terbentuknya forum anak yang ada di Kota Palu? Apakah forum anak Kota Palu ini dibentuk hanya ada di Kota Palu saja atau di seluruh Indonesia ada? Dan siapa sih yang mencetuskan sampai forum anak ini bisa terbentuk nih, Arya? Silahkan. Oke. Untuk forum anak itu sendiri sebenarnya ini merupakan aturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang nomor permennya itu nomor 18 tahun 2019. Itu sebenarnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada, cuman diganti, diperbarui lagi tentang penyelenggaraan forum anak. Nah, untuk tingkatan forum anak itu sendiri kita ada namanya forum anak nasional, kemudian ada namanya forum anak provinsi, kemudian ada namanya forum anak kabupaten kota, kemudian ada namanya forum anak kecamatan, kelurahan, sampai RT RW seperti itu. Jadi semua itu berkesinambungan Kak. Jadi kalau misalnya forum anak nasional itu merupakan keterwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, anggota forum anaknya. Kemudian kalau misalnya provinsi itu keterwakilan dari kabupaten kota. Kalau kota itu keterwakilan dari seluruh kelurahan yang ada di kota itu seperti itu. Oke, dan di Kota Palu sendiri berarti mempunyai beberapa bagian forum anak juga di bawahnya ya? Iya. Di kecamatan dan juga di kelurahan. Apakah di kecamatan dan di kelurahan itu semuanya sudah terbentuk forum anaknya atau masih ada proses lagi nih dari masing-masing kelurahan? Masih ada sih Kak. Dari 46 kelurahan yang ada di Kota Palu, kita sudah memiliki 37 forum anak kelurahan. Nah, untuk forum anak kecamatannya kita masih lagi genjot-genjotnya nih Kak untuk pembentukan forum anak kecamatan, karena syaratnya harus ada forum anak kelurahan dulu, baru forum anak kecamatan dibentuk seperti itu Kak. Untuk kecamatan kita belum ada untuk saat ini.
mungkin akan dicetuskan nanti di Kecamatan Mantikulore. Saya dengar info dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. Dari Arya saya beralih lagi nih ke Gabriel nih terkait dengan mengikuti forum anak. Sekarang sudah jadi ketua, mungkin bisa diceritakan prosesnya Gabriel dari pendaftaran menjadi anggota forum anak sampai menjadi ketua itu prosesnya seperti apa tuh Gabriel? Nah, pertama untuk saya bisa bergabung ke Forum Anak Nasional Kota Palu itu kan awalnya tuh saya masih SMP Negeri 2 Palu, masih mungkin kelas 2 dan itu ada sosialisasi pendaftaran Forum Anak Nasional Kota Palu yang datang ke sekolah kami. Jadi di situ saya mengikuti sosialisasi itu dan mereka itu menawarkan dan membagikan formulirnya dan saya tuh kayak coba buat daftar kan masih di situ kayak coba cari pengalaman baru lah, cari coba tes dulu ini mungkin asik lah apalah. Nah, saya coba daftar. Nah, saya daftar terus saya tergabung dalam Forum Anak Nasional Kota Palu, ikut program kerja yang dibuat, ikut belajar apa yang tentang masalah dan hak anak, isu anak. Nah, terus semakin lama itu semakin menetap di Forum Anak Nasional Kota Palu itu semakin belajar lebih banyak lagi tentang hal-hal yang bisa kita gali dalam permasalahan anak itu. Nah, setelah itu mulai naik ke koordinator divisi. Awalnya itu kita masih memakai divisi. Nah, koordinator divisi partisipasi. Dan pada baru-baru ini, bulan-bulan kemarin ini saya terpilih menjadi Ketua Forum Anak Nasional Kota Palu. Oke, tadi Gabriel sempat menyinggung nih, ternyata anak-anak itu punya hak. Mungkin bisa dijelaskan hak-hak anak itu apa saja, terus makna-maknanya itu seperti apa? Silakan. Ya, silakan. Mungkin Gabriel dulu nih. Oke. Kita ada tepuk hak anak sih Kak. Kalau bisa kita coba ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, ada 5 hak anak. Itu dari 5 hak anak itu apa saja pemaknaannya sama tujuan dari hak anak? Iya, pertama hak hidup. Ya, seluruh anak itu berhak untuk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa definisi anak itu apa sih? Definisi anak itu ketika ia berusia 0 sampai dengan di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Jadi ketika mereka sudah dikandung, maka mereka mempunyai hak hidup. Maka ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang itu. Sehingga ketika ada seorang ibu yang mengaborsi, maka perlakuan itu merupakan tindak kekerasan terhadap anak karena dia sudah memiliki hak hidup. Kemudian hak tumbuh kembang, di mana anak-anak itu berhak untuk tumbuh dan berkembang. Negara menjamin akan hal itu, Kak. Jadi disitulah mengapa hak anak itu tumbuh dan berkembang. Kemudian hak apa lagi? Lupa. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan. Nah, anak-anak itu berhak untuk dilindungi karena sekarang banyak sekali walaupun mereka kita kan pernah nih Kak, aku cerita sedikit ya Kak ya. Kita pernah melakukan kegiatan di lapas anak nih Kak. Nah, setelah mereka keluar dari lapas anak itu mereka dikucilkan. Nah, mereka tidak tahu harus kemana nih arahnya. Nah, mereka disitulah bentuk dari perlindungan anak. Nah, makanya di situ hadirlah forum anak sebagai bentuk apresiasi kepada mereka bahwa mereka ini anak juga, jangan dikucilkan karena mereka butuh perlindungan untuk membangkitkan kembali semangat hidup mereka. Seperti itu, jangan pernah dikucilkan anak-anak seperti itu. Kemudian ada lagi partisipasi. Anak-anak itu berhak untuk berpartisipasi. Jadi misalnya ada anak-anak yang ingin masuk organisasi nih, jangan sekali-kali kita membatasi keinginan mereka. Jadi seperti kita kan Forum Anak Nasional Kota Palu itu membuka open recruitment, kita tidak membatasi berapa jumlah anak yang kita terima karena salah satu bentuk dari partisipasi anak itu sendiri seperti itu. Apa lagi? Oke, dan berbicara juga soal isu-isu anak, pasti ada yang namanya advokasi yang dilaksanakan dari Forum Anak dan juga dinas yang terkait untuk kampanye pencegahan beberapa isu-isu anak. Sampai di mana sih titik advokasi yang teman-teman laksanakan terkait dengan mungkin regulasi ataupun advokasi kepada pemerintah? Apalagi kalau melihat nih anak-anak nih, wah anak-anak apa sih? Dari pemerintah lihatnya bisa apa sih sebenarnya anak-anak yang ada di Palu terkait dengan advokasi kebijakan seperti itu? Silakan Arya. Mengenai advokasi kebijakan, sebenarnya kita Forum Anak itu sering diikutsertakan dalam musrembang nih Kak. Nah, jadi di dalam musrembang itu kita Forum Anak itu suara kita itu sangat
dilirik oleh pemerintah, sehingga sebelum kita ikut musrenbang itu kita sering rapat dulu nih Kak. Kayak kita rapat apa ini yang kita mau sampaikan kepada pemerintah seperti itu. Jadi kemarin kita itu ada namanya program budaya. Jadi pemerintah melirik akan advokasi itu. Jadi kita diajukan kepada Dinas Pariwisata Kota Palu untuk mengenalkan kembali permainan-permainan tradisional seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah sudah kolaborasi bersama Dinas Pariwisata Kota Palu itu sendiri. Kemudian ada namanya Dinas Dukcapil juga nih Kak. Kan banyak sekali anak-anak yang sekarang ada namanya kartu identitas anak. Nah, jadi Dukcapil juga sangat melirik akan forum anak ini. Jadi forum anak ini perannya besar terhadap informasi tentang KIA ini, karena kemarin ada teman kita yang melakukan studi, yang melakukan penelitian. Kita tahan dulu ya, sambil kami membagikan informasi kepada Anda, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang ingin bergabung. Kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan teman-teman dari organisasi Forum Anak Nusantara Kota Palu. Anda bisa bergabung di 0451 452 414 untuk berbagi aspirasi atau mungkin bertanya terkait menambah informasi Anda untuk Forum Anak Nusantara Kota Palu itu sendiri. Kami ajak Anda sekali lagi untuk bisa bergabung di 0451 452 414 untuk sekedar berbagi informasi dengan teman-teman dari Forum Anak Nusantara Kota Palu. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama Arya dan juga Gabriel terkait dengan kartu identitas anak. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara komprehensif, silakan. Ya, jadi kartu identitas anak ini sebagai pengganti KTP, tapi untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi kemarin kita ada teman kita yang melakukan penelitian tentang hak anak, tentang hal ini. Nah, ada banyak sekali anak-anak yang belum mendapatkan KIA ini, Kak. Jadi kita sebagai forum anak itu berperan untuk menyampaikan KIA ini, eksistensi KIA ini. Apa sih kendalanya dari anak-anak yang ada di Kota Palu untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan akses KIA ini? Kendalanya itu kurang informasi sih Kak dari orang tuanya langsung. Kemudian Dinas Dukcapil mereka setengah mati untuk mengakses anak-anak yang ada di Kota Palu itu sendiri. Jadi forum anaklah sebagai mitra kerjasama Dukcapil untuk untuk mensosialisasikan tentang KIA ini seperti itu Kak. Bahkan kemarin kita ada di dinas terkait yang belum mengetahui apa itu sih KIA seperti itu. Saya tidak menyebutkan ya Kak. Jadi publikasi dari KIA ini sangat kurang, jadi makanya di situ perannya forum anak itu sendiri. Seperti itu. Dan ini merupakan satu dari beberapa bagian divisi yang ada di forum anak. Mungkin Gabriel bisa menyampaikan nih, forum anak tuh divisinya ada apa saja dan masing-masing divisi itu konsennya di isu apa saja. Silakan Gabriel. Oke, jadi untuk forum anak ini sekarang ini kita sudah tidak menggunakan divisi lagi, namun sudah berubah menjadi klaster. Ada terbagi atas 5 klaster. Yang pertama itu hak sipil dan kebebasan, seperti yang tadi itu kayak KIA, kartu identitas anak, yang mengurus hal itu. Terus lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, itu klaster kedua. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Dan klaster keempat itu bagian pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan untuk klaster 5 itu perlindungan khusus, kayak perlindungan terhadap anak yang sudah disebutkan tadi. Dan selama Gabriel terpilih sebagai ketua, klaster mana saja sih yang sekarang lagi direaktivasi atau diaktifasi atau dijalankan untuk programnya? Untuk sekarang sih belum ada, tapi yang memang lagi selalu kerja itu kayak klaster kedua sih, yang bagian medikomnya ya. Bagian medikomnya itu yang selalu setiap proker kita tuh mereka selalu ada buat setiap kegiatan kita tuh mereka ada buat mengisi IG kita, mengisi Instagram kita untuk meliput setiap kegiatan kita. Apakah di dalam forum anak sendiri ada peningkatan kapasitas nih? Karena kalau saya lihat nih teman-teman dari cara berbicara, retorikanya sudah sangat luar biasa. Apakah dalam forum anak itu ada peningkatan kapasitas khusus yang dilaksanakan secara internal untuk meningkatkan kapasitas anak-anak yang ada di Kota Palu? Silakan, mungkin Gabriel bisa jawab sambil ditambahkan sama Arya. Silakan. Untuk peningkatan kapasitas mungkin yang saya tahu itu kayak dari capacity building ya, yang itu sudah menjadi agenda kami setiap penerimaan anggota baru pengurus Forum Anak Kota Palu, supaya meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka itu gabung di Forum Anak itu tidak sia-sia. Jadi ada peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui capacity building yang akan menjadi agenda proker kita
Tahun ini pun dekat-dekat ini akan diadakan capacity building. Oke, salah satu tujuan fokus utama dari capacity building itu biasanya contohnya apa nih untuk peningkatan kapasitasnya? Silakan Arya. Untuk capacity building ini kita bertujuan untuk pengurus forum anak itu lebih mengenal lagi apa sih itu sebenarnya dari apa forum anak itu sendiri. Kemudian kita juga melatih public speaking mereka untuk berani tampil di depan umum seperti itu, Kak. Karena jujur saja saya waktu bergabung di forum anak tahun 2016 saya tidak berani untuk berbicara di depan umum seperti ini, Kak. Cuman lantaran ketika diberikan kepercayaan bahwa kamu sosialisasi tempat ini ya, kamu harus bisa kayak gitu kan. Mau tidak mau tanggung jawab kan sudah diberikan kepada saya harus mencoba akan hal itu, dan alhamdulillah keterusan sampai sekarang, Kak. Jadi terbiasa sehingga jadi seperti ini, kita bisa berbicara di depan umum, berani mengemukakan pendapat seperti itu, Kak. Karena kenapa public speaking juga kita latih di forum anak, karena mereka akan kalau kita bilang tuh mereka ini anak-anak hebat yang bisa berbicara dengan pemerintah seperti itu. Jadi ketika kalian berbicara dengan pemerintah, kalian harus betul-betul menyiapkan bahan kalian apa yang ingin kalian sampaikan seperti itu. Jangan kalau kita bilang itu nganggung-nganggung kayak gitu sih, Kak, kalau bicara sama pemerintah kayak gitu. Jadi di forum anak itu sekali lagi saya tegaskan, kita itu di forum anak bukan sebagai pekerja, tapi kita di situ belajar sambil bermain. Jadi kita di situ jangan merasa kita tertekan di forum anak. Sampai sekarang seluruh anggota forum anak itu have fun, nggak ada yang tertekan karena mereka rasa ini keluarga, karena di forum anak itu menganut sistem kekeluargaan, orang tua, kakak dan adik dan sebagainya seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman dari forum anak, mulai dari pola perekrutannya yang bagus, itu juga membuat teman-teman di organisasi itu merasa, oh saya nyaman nih untuk bisa bergabung bersama forum anak. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, perbincangan kita bersama teman-teman dari Forum Anak Kota Palu masih akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bilang Bicara Langsung. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini yang mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju bersama Forum Anak Nusarara Kota Palu. Dan masih bersama saya ada Muhammad Arya Primasatya, mahasiswa akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan juga Gabriel Christophan Supari yang merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Palu. Dua-duanya ini membawa satu panji yang sama, Forum Anak Nusarara Kota Palu. Dan untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang ingin bergabung, mungkin sekedar bertanya atau berbagi informasi, Anda bisa bergabung di line interaktif kita di 0451 452 414 untuk bertanya dengan Arya ataupun dengan Gabriel terkait dengan Forum Anak Nusarara Kota Palu dan juga program kerja yang akan dilaksanakan. Kita akan membahas mengenai program kerja yang dilaksanakan dari Forum Anak Nusarara Kota Palu. Salah satunya adalah pendampingan anak-anak yang berada di daerah terpencil nih. Sebelum kita bertanya lebih dalam bersama Gabriel dan juga Arya, kita akan berikan cuplikan kepada Anda terkait dengan program kerja dari Forum Anak Nusarara Kota Palu berikut ini. Oke. Dan Forum Anak Nusarara Kota Palu sendiri adalah salah satu organisasi yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan dan juga hak anak yang ada di Kota Palu, dan salah satunya beberapa hak-hak anak yang mereka sedang kampanyekan adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan juga hak partisipasi. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan cuplikan dari program kerja yang akan dilaksanakan teman-teman Forum Anak Nusarara Kota Palu. Maksud kami program kerja yang telah dilaksanakan dari Forum Anak Nusarara Kota Palu berikut ini. Ya, terkait program kerja dari Forum Anak Nusarara Kota Palu sendiri, mungkin bisa diceritakan nih, Gabriel dan juga Arya, terkait dengan program kerja yang apa saja yang teman-teman Forum Anak laksanakan di Forum Anak Nusarara Kota Palu. Nah, untuk program kerja dasarnya itu, kita tuh ada yang namanya itu rapat rutin. Setiap hari Sabtu kita akan mengadakan rapat rutin di sekretariat kami, Forum Anak Nusarara Kota Palu, yang bertempat di Teruka 2. Nah, kita akan membahas setiap proker yang akan kami laksanakan. Nah,
Untuk program lainnya itu kita ada yang namanya Hari Anak Nasional, yang dekat-dekat ini juga akan diadakan. Tahun kemarin itu kita adakan dengan melalui Zoom, Hari Anak untuk memperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, kita juga itu ada namanya Hari Ibu dan juga Hari Kartini. Nah, baru-baru ini kemarin juga kita mengadakan Hari Kartini pada bulan kemarin kalau tidak salah. Nah, kita itu membuat bunga, setangkai bunga itu sama, kan bertepatan dengan bulan puasa, kita sekalian bagi-bagi takjil juga nih. Kita ada beli kue, terus kita ke TPA ya. Ke TPA, terus kita membagi-bagikan bunga dan kue-kue tersebut di TPA sama di panti asuhan. Mungkin saya bisa konfirmasi lagi, TPA ini tempat pembuangan akhir atau tempat pembacaan Al-Quran? Tempat pembuangan akhir ya? Tempat pembuangan akhir ya. Itu lokasinya di daerah Mantikulore ya, berarti di Kawatuna ya. Waktu itu ke TPA ya, teman-teman dari Forum Anak Kota Palu. Selain itu, program kerja apa lagi yang dilaksanakan? Nah, program yang dilaksanakan lagi itu ada yang namanya Perling. Perling dengan permainan tradisional. Yang tadi dibahas juga itu, kita ada kerjasama dengan beberapa instansi untuk mengadakan Perling dengan games tradisional ini. Nah, Perling sendiri itu perpustakaan keliling. Kita itu mengadakan pembukaan buku di suatu tempat. Kemarin itu kita selalu mengadakan di wali kota setiap hari Minggu 2 bulan sekali. Nah, kita tuh ada buat kayak susun buku-buku gitu tuh. Nah, terus kita ajak anak-anak buat datang buat baca buku sekaligus dengan bermain bersama-sama. Nah, itu untuk pengadaannya itu bersama-sama Perling dengan games tradisional. Dan salah satu program kerja yang dilaksanakan dari Forum Anak ini adalah pendampingan dengan masyarakat terpencil ya. Mungkin bisa ditampilkan nih dari kita, mungkin bisa ditampilkan cuplikan dari program kerja Forum Anak Kota Palu yang melakukan pendampingan di daerah terpencil, salah satunya di Wana ya, di Dusun Wana. Mungkin bisa diceritakan dari Dusun Wana sendiri itu apa yang dilaksanakan pendampingannya, Arya, silakan. Kebetulan pada saat itu saya sendiri yang menjadi ketua panitianya kegiatan itu. Nama kegiatannya sebenarnya Franos Mengajar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jadi tentunya kita melihat isu yang terjadi di Dusun Wana itu sendiri. Nah, ada 2 isu yang terjadi di Dusun Wana itu, pendidikan dan masalah kebersihan, hidup bersih dan sehat seperti itu. Jadi sebelum kita ke sana, kita survei dulu nih, apakah ada anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian, dan ternyata di sana banyak sekali anak-anak yang kurang mendapat perhatian, khususnya pada dunia pendidikan nih Kak. Di sana itu biasa guru-gurunya kan, Dusun Wana sangat jauh dari ibu kota. Nah, padahal mereka masih kota Palu. Nah, biasa gurunya itu kalau udah malas naik, jadi anak-anaknya nggak sekolah. Jadi anak-anaknya biasa mereka datang ke sekolah tapi gurunya nggak ada. Gurunya bilang terlalu jauh kayak gitu. Aksesnya juga waktu itu kita datang ke sana sangat terjam Kak. Jadi untuk sekarang kalau saya dengar informasi jalannya sudah bagus seperti itu, karena sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah itu sendiri. Nah, kemudian di sana masalah kebersihan nih Kak, kayak mohon maaf ya, kukunya masih panjang kayak begitu. Kemudian untuk masalah kebersihan dari mulut mereka itu, pengetahuan tentang kebersihan tentang diri mereka itu sendiri itu masih kurang. Jadi kita hadir di sana dengan bekerja sama dengan, lagi-lagi kita bekerja sama dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di dunia anak seperti itu Kak. Jadi itu menjadi salah satu patokan atau tolak ukur mengapa kita adakan kegiatan Forum Anak itu di desa Dusun Wana itu sendiri. Dan tadi sempat dijelaskan bahwa Forum Anak juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya yang sempat kita diskusikan adalah terkait dengan APSAI Sulawesi Tengah, di mana ini merupakan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah. Ini tanpa menyebut nama perusahaannya, itu bentuk kerjasamanya itu seperti apa? Ya, jadi kemarin kita diundang untuk pembentukan APSAI ini Kak. Jadi Forum Anak itu sendiri terlibat dalam kepengurusan APSAI. Jadi APSAI ini bertujuan untuk di mana seluruh perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah ini ikut terlibat dalam pemenuhan hak anak. Jadi seperti itu, ada misalnya mereka melakukan program-program yang menyangkut tentang anak. Kemudian ketika ada organisasi anak yang mau membutuhkan
yang ingin yang mau butuh bantuan mereka, perusahaan itu sendiri itu sangat itu menjadi lebih mudah, Kak, karena sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak melirik kegiatan-kegiatan anak. Jadi maka dibentuklah Upsai itu sendiri. Itu bukan hanya perusahaan sih, Kak, tapi ada LSM juga yang termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi itu bisa masuk NGO juga ya, bisa memberikan dukungan, dan itu mereka masuk di istilahnya Upsai ini ya. Dan di Sulawesi Tengah sendiri Upsai itu fokusnya daerahnya di mana nih, posisi lokasi dari Upsai ini? Upsai itu ada di Kota Palu sih, Kak. Tapi jangkauannya Sulawesi Tengah. Jangkauannya Sulawesi Tengah. Nah, dari Arya saya ke Gabriel lagi nih terkait dengan isu-isu anak. Tadi kita sudah berbicara lebih banyak tentang isu anak yang pernikahan anak, terus ada isu anak yang gizi juga menjadi fokus utama, dan yang menjadi sorotan saya salah satunya ini mungkin Gabriel juga ikut merasakan pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Bagaimana sih Gabriel sebagai seorang anak nih merespon adanya kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Palu? Kira-kira dalam pelaksanaannya nih, apakah sudah terpenuhi hak-hak anak ketika mereka masuk dalam pandemi COVID-19? Dan bagaimana sih perasaannya Gabriel selama pandemi COVID-19 belajar harus menggunakan metode secara daring? Nah, untuk kita kembali lagi nih ke masa pandemi COVID-19. Nah, kita tuh sebagai anak tuh pada masa COVID-19 tuh sangat berdampak karena banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Mulai dari aktivitas kita, aktivitas bermain, kita menjadi kurang bermain di luar, lebih pilih di rumah karena isolasi diri masing-masing karena pandemi COVID-19. Dan juga pada pendidikan kita menjadi pindah ke belajar online. Nah, itu sangat berdampak karena kadang tuh dari saya sendiri tuh rasa pembelajaran online itu kayak masih kurang efektif sekali karena kadang di rumah itu kita kurang interaksi langsung dengan guru. Kadang juga tugas-tugasnya itu kadang karena di rumah kita tuh jadi malas buat kerjakan. Jadi kayak sedangkan di sekolah itu kita kayak lebih asik, lebih banyak ketemu teman, sedangkan di rumah itu kita kayak kerjakan sendiri-sendiri, tugas sendiri-sendiri. Itu sangat berdampak. Nah, kemarin itu waktu masa pandemi, pemerintah juga ada ikut campur dalam pembelajaran online kami itu terhadap anak-anak, kayak memberikan akses data internet. Itu kan sempat ada perbincangannya lalu untuk akses internet buat anak-anak untuk pembelajaran online. Nah, untuk itu juga dampaknya itu dalam kegiatan aktivitas kami di organisasi dalam itu. Pada masa COVID-19, kita itu menjadi jarang aktif di organisasi karena itu pembatasan dari COVID-19. Jadi kayak proker-proker kami mulai banyak yang tidak terlaksana karena COVID-19, dan juga kita kurang interaksi satu sama lain. Itu sangat berdampak memang di anak-anak sekarang. Betul sekali. Sebagai salah satu poin nih dalam hak anak, salah satunya adalah partisipasi. Sekarang Gabriel nih sebagai ketua nih Forum Anak, apa sih yang Gabriel ingin rekomendasikan kepada pemerintah terkait sekarang kita masuk di pandemi, dan Gabriel sekarang punya akses nih untuk berbicara di depan pemerintah yang mungkin saat ini sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah. Apa sih yang Gabriel ingin rekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan partisipasi anak di masa pandemi COVID-19 agar anak-anak masih tetap bisa bermain maupun bisa berorganisasi? Silakan Gabriel. Nah, untuk sekarang sendiri itu karena kita sudah mulai sekarang itu kan sudah mulai bebas ya, karena masa COVID-19 sudah mulai kurang, jadi kita mulai kembali aktif dalam setiap organisasi kami. Dan mungkin untuk contohnya seperti capacity building kami yang tertunda ini mungkin gara-gara sebelumnya itu karena masa pandemi COVID-19, dan mungkin menurut saya mulai agar kembali izin kami itu kembali semuanya bisa terlaksana sehingga kami bisa melaksanakan setiap kegiatan kami dengan lancar. Jadi partisipasi kami, aktivitas kami itu semakin banyak, jadi tidak hanya diam di rumah lagi, kita bisa kembali aktif di setiap organisasi kita. Oke, luar biasa ya. Semoga rekomendasi dari Gabriel bisa didengarkan oleh pemerintah, dan juga harapannya banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan dari Forum Anak Kota Palu. Nah, saya sangat tertarik nih dengan seragam yang dibawa nih PDH masing-masing. Arya bawa baju merah sama baju hitam. Terus di situ ada logo Forum Anak. Bisa diceritakan nih logo Forum Anak sih pemaknaannya itu seperti apa sih, dan juga teman-teman memilih Forum Anak Nusarara, istilahnya Forum Anak Nusarara. Itu kenapa memilih kata Nusarara? Silakan Arya. Oke, sebelumnya ini warna biru navy, Kak.
bukan warna hitam. Jadi warna ciri khas dari Forum Anak Nusantara Kota Palu itu biru navy sama fasilitatornya warna merah maron seperti itu. Nah, untuk bercerita tentang logo, ini kan logonya segi apa ya, segi lima. Nah, segi lima ini diambil dari Pancasila. Oke. Ya, jadi negara Indonesia itu memiliki Pancasila sebanyak 5. Jadi itulah menjadi patokan dari pembentukan logo Forum Anak Nusantara Kota Palu ini. Nah, kemudian ada 2 anak. Nah, 2 anak ini yang satu itu laki-laki dan perempuan. Nah, mereka memegang bintang. Nah, bintang ini salah satu cita-cita dari seorang anak itu. Mereka menggapai cita-cita mereka seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ada jembatan yang sudah rubuh akibat gempa, Jembatan jadi Empat Palu, Taikan ya? Kota Palu kemarin, makanya kita masukkan ke dalam logo kita itu. Nah, di sini ada warna nih, Kak. Sebenarnya di sini warna biru. Nah, biru ini kan kita tahu sendiri Kota Palu ini ada laut, ada teluk. Nah, jadi dikelilingi oleh lautan. Jadi itu filosofinya. Kemudian ini sebenarnya ini warna kuning sih, Kak, bukan hijau. Jadi kuning ini merupakan warna dari ciri khas dari Kota Palu itu sendiri. Oke, Seperti luar itu, biasa Kak. dan juga sangat filosofis Iya, maknanya ya. Dan kembali lagi kami mengajak Anda untuk menyaksikan beberapa cuplikan video dari teman-teman Forum Anak Kota Palu yang sedang melaksanakan beberapa program kerja, di mana salah satu program kerja mereka adalah pendampingan bersama masyarakat di Dusun Terpencil Wana yang berada di Kecamatan Uluja di Kota Palu berikut ini. Oh. Jadi ini adalah kegiatan yang teman-teman laksanakan di Dusun Wana ya, di mana teman-teman Forum Anak melakukan pendampingan ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana nih prosesnya teman-teman Forum Anak dari Palu bisa masuk nih sampai ke Dusun Wana. Silakan Arya. Ya, ini saya kalau lihat video ini lucu sih, Kak, karena banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi dengan dari anggota Forum Anak ini. Seperti ini kan, mereka angkut aqua sampai ke atas. Kayak kita kan sampai di Dusun Wana, kita kan parkirnya di sungai ini, Kak. Dan kemudian kita naik lagi mendaki ke gunungnya. Jadi sangat memakan waktu sejaman kalau nggak salah. 1 jam itu iya. dari Sungai. Ulu Jadi, dari Watu Sampuk masuk ke dalam atau dari Palu? Dari Watu Sampu masuk naik ke atas Naik gitu. ke atas ya. Mendaki karena kita jalan kaki, ini semua anggota dari Forum Anak. Ini semua anak-anak Kota Palu yang peduli terhadap isu anak di Kota Palu, Kak, seperti itu. Di sini Dan akhirnya sampai di Wana nih, bagaimana sih respon dari anak-anak di Wana ketika teman-teman Forum Anak masuk? ya mereka sangat gembira sih, Kak, karena sebelumnya kita kan melakukan survei nih. Jadi kita beritahu bahwa Forum Anak akan hadir. Nah, kebetulan Dusun Wana ini salah satu desa dampingan dari LSM yang kita yang bermitra dengan Forum Anak itu sendiri. Jadi untuk akses ke sana lebih mudah, kemudian untuk untuk berbincang sama anak-anaknya kita terbantukan oleh LSM yang melakukan pendampingan di desa itu, seperti itu, Kak. Oke, sangat luar biasa. Bagaimana sih keadaan anak-anak di sana pada saat teman-teman melakukan pendampingan ataupun melakukan kampanye di sana? Ya, kita kemarin sebelum kita melakukan kegiatan ini, Kak, kita mendengar kabar bahwa ada anak yang meninggal akibat gizi buruk, kemudian kebersihan dari tubuhnya itu sendiri tidak terjaga, kemudian ada yang bahkan ada anak-anak yang sudah hamil seperti itu. Jadi kurang sekali pengetahuan tentang hal itu kepada mereka. Nah, ketika kita hadir, mereka sedikit paham akan hal itu, seperti itu, Kak. Kita juga langsung melakukan praktik nih, Kak, praktik perilaku hidup bersih dan sehat di Dusun Wana. Sehingga itu kita pasang pipa, mengalirkan air dari keran, kemudian di situ airnya sempat habis, kemudian kita tunggu lagi sampai airnya terisi dengan. Oke. Nah, selain di Dusun Wana, apakah ada daerah lain yang ada di Palu masuk ke dalam daerah yang terpencil atau 3T ini yang menjadi fokus Forum Anak untuk melaksanakan kegiatan? Untuk desa terpencil kita sampai di Pantoloan Boya sih, ujung Kota Palu kalau kita bilang itu. Kemudian kita kemarin ke Watu Sampu juga. Kita kemarin ke Duyu, banyak sih, Kak. Cuman untuk
paling jauhnya, paling terpencilnya kita itu di Dusun Wana, karena Dusun memang Wana. Dusun Wana termasuk bagian dari Kota Palu itu sendiri yang kurang perhatian pemerintah seperti itu. Luar biasa ya. Ini perjuangan dari anak-anak yang melihat sebayanya dan juga merasa tergerak hatinya untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan positif. Nah, dari Gabriel lagi nih, dari kegiatan dan juga agenda yang dilaksanakan Forum Anak Kota Palu. Apakah kedepannya ada rencana-rencana lagi nih yang dilaksanakan dari Forum Anak terkait dengan mungkin kampanye hak-hak anak yang ada di Kota Palu? Silakan Gabriel. Untuk agenda yang dekat-dekat ini kita akan mengadakan, ada 2 sih. Yang pertama itu capacity building, yang kedua itu Hari Anak Nasional. Dan mungkin itu bisa dijelaskan ke Karya lagi. Oke, silakan Arya. Capacity building itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa itu adalah penguatan anggota Forum Anak Nusantara itu sendiri. Sebenarnya itu sudah akan dilakukan sebelum bulan puasa, karena terjadi pandemi lagi, maka ditunda lagi. Jadi insya Allah setelah Lebaran ini kita akan melaksanakan capacity building itu sendiri. Nah, untuk Hari Anak Nasional memang kita mengadakan setiap tahunnya nih Kak. Jadi setiap tahun itu di bulan Juli ya, 23 Juli kita merayakan Hari Anak Nasional tingkat Kota Palu. Oke. Jadi kita adakan kemarin kita adakan di Wali Kota. Seperti itu Kak. Setiap tahunnya kita di Wali Kota sih, Di wali karena kotanya. di situ tempat yang lebih luas. Dan di tahun ini apakah ada konsep tidak yang lagi dipersiapkan teman-teman Forum Anak? Mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah rencananya seperti apa? Apakah kita masih menggunakan metode yang daring karena masih pandemi COVID-19 atau offline nih nanti akan dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat? Silakan Arya. Iya, untuk sekarang kita berdoa saja sih Kak. Tapi kita tetap kita lagi mempersiapkan untuk Hari Anak Nasional ini offline. Jadi kita sudah mengkonsep sedemikian rupa seperti lebih dari tahun kemarin seperti itu. Kita akan lebih bikinnya lebih wow lagi nih Kak. Oke. Tunggu aja. Sengaja bilang kayak gini supaya anak-anak Kota Palu itu penasaran. Iya, penasaran dan pengen gabung juga Iya, di benar. Forum Anak ini Iya, menjadi benar. salah satu alasan. Nah, saya lagi akan bertanya lagi nih kepada Gabriel nih. Ketika nanti ada anak-anak nih sudah melihat teman-teman Forum Anak Nusantara melaksanakan beberapa kegiatan, mungkin bisa dijawab nih, apa sih sebenarnya yang menjadi sesuatu hal yang mandatori nih untuk anak-anak? Kenapa sih anak-anak Kota Palu harus bergabung di Forum Anak? Silakan. Nah, untuk alasan kenapa mereka harus bergabung di Forum Anak ini, yang pertama itu Forum Anak itu keren. Dan Oke. di Forum Anak itu, kita tuh bisa belajar banyak. Sangat banyak itu tuh kita bisa belajar, dan kita bisa, kayak misalnya tuh orang kadang kayak kurang sosialisasinya. Semenjak bergabung di Forum Anak ini, dia semakin bisa banyak kenalan sama teman-teman baru, bisa semakin aktif di luar daripada di rumah. Dan itu juga bisa, dari capacity building yang sudah kita sebutkan tadi itu, kita bisa meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Yang awalnya kita hanya pendiam atau susah berbicara di depan umum, jadi bisa berbicara di depan umum, bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itu sih banyak keuntungannya dari Forum Anak Nusantara Kota Palu. Intinya asik itu di Forum Anak Oke. Nusantara Kota Palu. Sangat luar biasa Gabriel. Nah, sekarang saya bertanya lagi nih ke Arya. Kalau seandainya saya harus bertanya, kenapa sih anak-anak Kota Palu harus bergabung di Forum Anak? Arya mau jawabnya kayak gimana? Ya, kalau saya sih anak-anak Kota Palu itu wajib untuk masuk di Forum Anak Nusantara Kota Palu, karena Forum Anak itu keren sekali lagi. Forum Anak itu keren. Oke. Jadi gak usah pikir panjang masuk atau tidak, masuk aja, karena di dalamnya akan lebih seru dari apa yang kalian lihat, seperti itu. Jadi untuk anak-anak Kota Palu silakan bergabung di Forum Anak Nusantara Kota Palu. Nah, sangat luar biasa. Semoga dengan apakah perekrutan ini sudah selesai atau mungkin ada rekrutan yang dilaksanakan setiap tahun nih dari Forum Anak Kota Palu? Iya, kita open recruitment-nya setiap akhir tahun di bulan Desember. Jadi tunggu aja, setiap akhir tahun Desember pasti Forum Anak Nusantara Kota Palu buka anggota baru lagi seperti itu. Oke, luar biasa. Dan kita sudah berada di akhir segmen nih untuk pertemuan kita di program Bilang hari ini. Yang ingin saya tanyakan ke Arya lagi terkait dengan isu yang diangkat teman-teman Forum Anak yang sampai saat ini masih terus diperjuangkan. Apa sih harapan yang ingin sekali Arya sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kota Palu dari Forum Anak Nusantara Kota Palu? Silakan Arya. Oke, untuk seluruh OPD-OPD terkait, anak adalah penerus bangsa. Jadi anak ini jadikanlah mereka perhatian besar kalian untuk
kalian berikan ruang kepada anak-anak Kota Palu itu sendiri, karena mereka lah sebagai tongkat estafet atau penerus kalian. Jadi dari sejak dini kalian berikan mereka wadah, kalian berikan mereka perhatian, maka ketika mereka dewasa nanti mereka sudah terlatih dengan apa yang kalian berikan, seperti itu. Harapan saya sih Kak. Harapan kedepannya ya. Harapan Dan kedepannya. dari Gabriel sendiri harapannya untuk para pemangku kepentingan yang ada di Kota Palu terkait dengan isu-isu yang teman-teman angkat di Forum Anak itu seperti apa? Harapan dari saya sih sendiri itu yang memang seorang anak sendiri itu, harapan saya itu ke depannya untuk isu-isu anak itu semakin berkurang, lebih banyak lagi kurangnya. Dan juga harapan saya itu untuk pendidikan anak-anak itu semakin diperhatikan, kayak dari dan juga itu aktivitas anak, untuk keaktifan anak dalam suatu organisasi itu sangat penting. Harapan saya untuk setiap anak-anak di Kota Palu itu bisa meningkatkan kapasitas mereka, bisa berkembang melalui setiap kegiatan yang mereka lalui. Dan harapan saya itu semua anak-anak di Kota Palu itu tidak hanya diam, tidak hanya mengalir seperti itu saja, namun semua anak di Kota Palu itu memiliki potensi dirinya masing-masing. Harapan saya itu sih begitu sih. Harapan saya juga itu kepada setiap pemerintah itu bisa meningkatkan setiap potensi yang ada di anak-anak di Kota Palu. Jadi tidak hanya sia-sia, namun semakin diperhatikan lagi untuk bisa ditingkatkan. Oke, sangat luar biasa. Dan terakhir pesan nih untuk anak-anak yang ada di Kota Palu, yang mungkin ada yang sudah gabung atau juga ada yang saya pengen gabung di Forum Anak Nusarara. Apa sih pesan dan yang akan disampaikan oleh teman-teman Forum Anak Nusarara Kota Palu terkait dengan mungkin pemenuhan hak anak, ataupun mengajak teman-teman yang ada di Kota Palu agar bisa berpartisipasi, bergabung di satu platform yang sama untuk mencapai kesetaraan atau Kota Palu yang istilahnya kota ramah anak. Silakan nih Arya. Ya, untuk anak-anak Kota Palu, mari kita bersama-sama untuk memerangi tindak kekerasan terhadap anak, dan mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan dalam menghentikan isu-isu kekerasan terhadap anak, sehingga dengan begitu kita bisa menjadikan Kota Palu ini menjadi kota layak anak, seperti yang ingin pemerintah gapai. Jadi, Kota Palu itu menjadi kota layak anak, seperti itu. Oke, dengan harapan yang disampaikan dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Arya dan juga Gabriel, kita berharap semoga pemerintah bisa lebih memfokuskan diri untuk melaksanakan program yang mendukung hak-hak anak, yaitu terciptanya hak-hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak hidup, dan juga hak berpartisipasi, agar Kota Palu ke depannya bisa mewujudkan, agar Sulawesi Tengah bisa mewujudkan beberapa daerah yang bisa lebih inklusif. Dan dengan perbincangan kita malam-malam hari ini yang sangat luar biasa, dengan perwakilan Forum Anak ada Gabriel dan juga Arya, tuntas juga kebersamaan kita untuk program Bilang edisi hari ini. Di hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah malam hari ini. Dan terus saksikan program Bilang dengan segmen Forum Mahasiswa yang selalu menyapa Anda setiap hari Selasa di pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Leo Zulfikar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.